Ousmane Dembélé menorehkan musim terbaik dalam karir profesionalnya. Ia menjadi motor utama Paris Saint-Germain saat menjuarai Liga Champions 2024-2025, trofi yang lama dinanti klub asal Prancis tersebut. Tak hanya di Eropa, Dembélé juga membawa PSG tampil dominan di kompetisi domestik. Konsistensi itu membuatnya meraih Ballon d'Or 2025, sebelum akhirnya melengkapi prestasi dengan FIFA Best 2025. Dominasi Dembélé terasa lengkap. Ia bukan sekadar pemain kunci, tetapi figur sentral yang mengubah wajah PSG menjadi kekuatan mutlak di level elit Eropa. Penghargaan FIFA Best 2025 menegaskan posisi Dembélé sebagai pemain terbaik dunia, sekaligus menutup tahun yang nyaris sempurna bagi winger asal Prancis tersebut. Chelsea berhasil meraih kemenangan ketika bertamu ke markas Cardiff City di perempat final EFL Cup di Cardiff City Stadium, Rabu, 17 Desember 2025. Cardiff sempat menyulitkan Chelsea. Akan tetapi pada akhirnya mereka dilibas dengan skor 1-3 secara dramatis. Alejandro Garnacho tampil apik bagi Chelsea dengan mencetak 2 gol, plus tambahan 1 gol lainnya dari Pedro Neto. Sementara itu satu-satunya gol Cardiff dipersembahkan David Turnbull. Dengan demikian mimpi Cardiff melaju ke semifinal pupus. Sedangkan Chelsea kini menunggu calon lawan mereka berikutnya. Chelsea akan ditunggu lawan-lawan berat di semifinal. Bruno Fernandes membuat pengakuan yang mengejutkan soal masa depannya di Manchester United. Ia menyebut ada pihak internal klub yang sempat ingin melepasnya pada bursa transfer musim panas lalu. Pengakuan itu muncul di tengah situasi MU yang sedang berupaya membangun ulang kekuatan tim. Fernandes mengisyaratkan bahwa keinginannya bertahan tidak sepenuhnya sejalan dengan semua petinggi klub. Gelandang asal Portugal itu menegaskan bahwa pelatih Ruben Amorim memiliki peran besar dalam keputusannya bertahan. Amorim disebut bersikeras mempertahankannya ketika wacana penjualan mulai menguat dengan adanya ketertarikan dari klub-klub Arab Saudi yang siap menebusnya dengan mahal. Di balik keputusan bertahan tersebut, spekulasi soal masa depan Fernandes justru semakin liar. Kini, Bayern Munchen disebut-sebut ikut memantau situasi sang kapten setan merah. Denzel Dumfries dikabarkan menjalani operasi pergelangan kaki dan diperkirakan absen 2 hingga 3 bulan. Inter Milan mengumumkan berita ini setelah sang pemain memutuskan menjalani prosedur medis di London. Cedera Dumfries telah mengganggu performanya dalam beberapa pekan terakhir. Pemulihan konservatif ternyata memakan waktu lebih lama dari perkiraan semula. Pemain asal Belanda ini berkonsultasi dengan spesialis sebelum memilih opsi operasi. Keputusan ini diambil demi stabilisasi pergelangan kaki kiri yang mengalami masalah kronis. Absennya Dumfries diperkirakan sampai Februari atau Maret 2026. Inter harus menyiapkan strategi untuk menutup lubang di sisi kanan pertahanan dan serangan mereka. Fiorentina menjalani musim 2025-26 dengan cerita pahit di Serie A sejak pekan-pekan awal kompetisi. Hingga memasuki pekan ke-15, tim berjuluk La Viola itu belum juga merasakan kemenangan. Situasi ini menempatkan Fiorentina di posisi terbawah klasemen sementara dengan raihan 6 poin. Catatan itu lahir dari 6 hasil imbang dan 9 kekalahan, dengan selisih gol minus 14 dari 12 gol memasukkan dan 26 kali kebobolan. Kondisi tersebut terasa kontras dengan status klub dan komposisi skuad yang dimiliki. Akan tetapi, realitas di lapangan memperlihatkan performa yang jauh dari ekspektasi pendukung. Situasi kontrak Mike Maignan kembali menjadi perhatian utama di AC Milan. Negosiasi perpanjangan yang belum menemui titik terang membuat masa depannya di San Siro menggantung. Milan kini berada dalam posisi menunggu sambil waspada. Manajemen tidak ingin mengulang situasi kehilangan kiper utama secara gratis seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Kontrak Maignan sendiri akan memasuki fase krusial dalam beberapa bulan ke depan. Rossoneri memiliki waktu terbatas untuk menentukan siapa penjaga gawang utama musim depan. Meski prioritas tetap mempertahankan Maignan, Milan tidak ingin lengah. Rencana alternatif sudah disusun jika sang kiper memilih angkat kaki. Ajax Amsterdam resmi mengamankan jasa Takahiro Tomiyasu untuk paruh kedua musim ini. B asal Jepang itu menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2026. Tomiyasu akan menjadi tambahan pengalaman bagi lini belakang Ajax yang relatif muda. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan keseimbangan sekaligus menambah opsi bagi pelatih dalam meracik skema pertahanan. B 25 tahun ini sebelumnya membela Arsenal di Liga Inggris, namun cedera lutut membuatnya absen sejak Oktober 2024. Pengalaman bermain di Serie A Italia dan Liga Belgia sebelumnya turut membentuk kemampuan bertahannya yang matang. Ajax berharap Tomiyasu bisa segera beradaptasi dengan tim dan meningkatkan kualitas skuad.
Direktur sepak bola Marij Beuker menegaskan bahwa pemain ini telah melewati evaluasi medis dan siap berlatih bersama tim begitu izin kerja selesai. Pengadilan Ketenagakerjaan Paris memerintahkan PSG membayar Kylian Mbappé sebesar 60 juta euro untuk gaji dan bonusnya yang tertunda. Keputusan ini menandai berakhirnya sebagian sengketa panjang antara Mbappé dan mantan klubnya. Sengketa muncul setelah Mbappé menuntut PSG karena gajinya tidak dibayarkan pada April, Mei, dan Juni 2024. 3 bulan terakhir kontraknya menjadi pusat perselisihan sebelum ia pindah ke Real Madrid secara gratis. Pengacara Mbappé, Frederico Chassereau, menyatakan puas dengan putusan pengadilan. Ia menegaskan keputusan ini wajar karena PSG menunda pembayaran gaji pemain. Kami puas dengan putusan tersebut. Inilah yang bisa diharapkan ketika gaji tidak dibayarkan, ujar Frederico Chassereau. Hak atas gaji, bonus etika, dan bonus tanda tangan diakui sah oleh 2 keputusan Liga Profesional Prancis, LFP. PSG tidak bisa menunjukkan adanya kesepakatan tertulis yang membatalkan hak Mbappé. Real Madrid dikabarkan sudah mulai menyusun rencana transfer untuk musim panas mendatang. Selain membidik pemain di posisi gelandang dan bek tengah, Los Blancos mempertimbangkan mendatangkan bek kanan baru, seiring masa depan Dani Carvajal yang masih belum pasti. Kontrak Carvajal akan berakhir pada akhir musim ini dan hingga kini belum ada kepastian terkait perpanjangan kontrak. Meski menjadi satu di antara pemain paling berjasa, kondisi fisik Carvajal mulai menjadi perhatian serius manajemen Real Madrid. Bek kanan berusia 33 tahun itu mengalami cedera ligamen lutut, ACL, musim lalu dan saat ini kembali menepi selama sekitar 3 bulan akibat masalah pada lutut yang sama. Inter Milan kembali mendapatkan pembeda yang menentukan hasil pertandingan lewat Lautaro Martinez. Kapten Nerazzurri itu menjadi pusat cerita kemenangan dramatis 2-1 atas Genoa pada giornata terbaru Serie A Liga Italia. Bermain di Stadio Luigi Ferraris, Lautaro Martinez tidak hanya mencetak gol, tetapi juga memberi assist untuk Jan Bisek. Kontribusi ganda itu mempertegas perannya sebagai penyerang komplet yang paling menentukan di lini depan Inter Milan musim ini. Gol kaki kiri yang dilepaskannya memastikan 3 poin penting bagi Inter Milan. Aksi tersebut sekaligus menegaskan reputasi Lautaro sebagai spesialis di dalam kotak penalti, area yang selalu memberinya ruang untuk mematikan lawan. Manchester United dikabarkan sedang mempertimbangkan skenario yang cukup mengejutkan, menjadikan Marcus Rashford sebagai bagian dari proposal pertukaran pemain demi mendapatkan penyerang muda yang sedang bersinar di Paris Saint-Germain, PSG. Rashford saat ini menikmati masa peminjaman di Barcelona. Winger timnas Inggris itu kembali menemukan performa terbaiknya setelah tersisih dari rencana pelatih MU, Ruben Amorim. Selama berkostum Blaugrana, ia mencatat 6 gol dan 11 assist dari 21 laga, kontribusi yang ikut membawa Barca memuncaki klasemen La Liga hingga pekan ke-16. Kendati tampil impresif di Spanyol, masa depan jangka panjang Rashford belum jelas. Kontraknya di Old Trafford masih berjalan hingga Juni 2028. Dengan gaji sekitar 325.000 pound per pekan, MU disebut akan berupaya melepas beban gaji besar tersebut apabila peluangnya kembali ke skuad utama tertutup, situasi yang tampaknya tidak berubah selama Amorim masih memimpin tim. PSSI mengambil keputusan setelah kegagalan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Federasi itu memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan sang pelatih kepala Garuda Muda, Indra Syafri. Diketahui, timnas Indonesia U22 gagal lolos dari fase grup di SEA Games 2025. Garuda Muda hanya meraih 1 kemenangan dari 2 laga di fase tersebut. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menjadi sosok yang mengumumkan pengakhiran kerjasama itu di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025, malam waktu Indonesia Barat. Tentu kami sudah melaporkan pelaksanaan kepada Exco dan kepada Ketum, Wakil Ketua Umum, dan Federasi secara keseluruhan. Setelah bersama melakukan evaluasi, kami sepakat pertama adalah pengakhiran hubungan kerja Coach Indra Syafri dengan PSSI, ujar Sumarji.